Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Saya Aris Sudianto, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 12 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yaitu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar atau kebutuhan belajar setiap individu murid dalam istilah Ki Hajar Dewantoro yaitu menghamba. Artinya apa? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Perlu diingat Bapak Ibu guru semuanya, setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan numerasi, dan literasi. Sehingga di sini diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar menciptakan suasana belajar yang nyaman, bahagia, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sempurna. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang paling penting adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda dan anak memiliki talenta sendiri-sendiri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga bisa menyenangkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Profil belajar murid sangat berbeda antara anak satu dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan langkah-langkah berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran, diskusi kecil dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif, sumatif, dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran antara lain dengan cara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan capaian kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan cara membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten sebagai sumber belajar dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid.
Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari atau uji petik produk. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu saja ada keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi gaya belajar atau kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, bahagia dan merdeka seutuhnya menjadi manusia. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau well-being. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan juga membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.